السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai di ayat Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya. Siapa? Siapa Rasul di sini? Iya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus. Adapun secara umum, ya Nabi Nuh, ya Nabi Ibrahim, ya Nabi Musa dan seterusnya. Di sini secara khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan membawa petunjuk, al-huda, hidayah. Hidayah apa? Hidayah al-ilmu, hidayatul bayan, bukan hidayatul taufiq. Beliau datang tidak membawa hidayatut taufik. Seandainya beliau datang di tengah-tengah manusia membawa hidayatut taufik, selesai dunia ini. Ya. Enggak ada manusia seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, seperti Walid bin Mughirah. Abu Jahal, Abu Lahab beriman tentunya, karena mendapatkan hidayatut taufik dari Nabi. Nabi enggak punya. Yang memiliki hidayatut taufik hanya Allah Rabbul Alamin. Ya. Maka kafirlah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib sampai mati dan kekal di neraka selama-lamanya. Sementara Abu Talib adalah manusia yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara manusia yang dibenci oleh Nabi, tahu benci dari mana? Karena didoakan buruk, dikutuk, dilaknat selama sebulan. Malah masuk Islam. Malah masuk Islam. Yang menghalang-halangi Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah di detik-detik menjelang kematiannya ada 3 orang. Salah satunya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini menghalang-halangi. Kalau perkiraan manusia, Abu Talib mau mengucapkan la ilaha illallah karena sudah lemah sekali kan. Orang lemah kan biasanya ngikutin saja siapa yang ngajak. Lemah. Apalagi yang ngajak adalah keponakannya yang paling dia cintai. Saat lemah, sulit bicara, orang yang dia cintai menuntun la ilaha illallah, kemungkinan besar akan mengikuti. Tapi dihalang-halangi oleh 3 kafir Quraisy, salah satunya Suhail bin Amr. Sampai mati belum sempat mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya kekal di neraka. Nah, Suhail bin Amr ini di kemudian hari masuk Islam. Subhanallah. Betul-betul takdir itu rahasia. Barangkali kalau tidak rahasia kita akan mengatakan mana mungkin orang menghalang-halangi manusia paman Nabi masuk surga kok dapat hidayah, mana mungkin.
Itu logika. Ya. Kalah oleh kehendak Allah. Maka kehendak Allah tidak bisa dinalar, tidak bisa dilogika. Maka antum jangan heran, jangan stres, jangan gila kalau ada seorang alim ngajar sunnah akhirnya melakukan bid'ah, bahkan akhirnya murtad. Tidak mustahil, tidak mustahil. Sebaliknya, musuh Islam, mendolimi Islam, berbuat kurang ajar kepada Islam dan kaum muslimin, akhirnya masuk Islam. Mustahilkah? Tidak mustahil. Urusan akhirat seperti ini atau urusan dunia? Urusan dunia saya yakin antum pernah menyaksikan, mungkin sering, atau mungkin antum sendiri mengalami. Ya. Nggak akan menyangka kalau antum menjadi sukses seperti sekarang ini. Sementara teman SMA antum yang lebih cerdas, ranking pertama, kedua, dan kuliah di universitas yang bagus, jadi bawahan antum misalnya. Ini banyak kejadian seperti itu. Ya. Kehendak Allah betul-betul rahasia. Dan semuanya adil. Semuanya adil. Tidak boleh, bahkan haram kita mengatakan kalau begini caranya nggak adil dong. Gitu. Si A yang kerja mati-matian, yang belajar mati-matian, cuman menjadi kepala bagian misalnya. Sementara si B yang nyantai-nyantai, bahkan kecerdasannya biasa-biasa saja, malah justru yang memiliki perusahaan. Kita bilang nggak adil, haram. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Adil. Ya. Wa dinil haq, membawa hidayatul bayan, ilmu dan agama yang hak. Din bermakna amal. Din, agama di sini bermakna amal. Ada beberapa kalimat, ayat, hadis yang menyebutkan din, asal artinya agama, dinul Islam, agama Islam. Tapi bisa bermakna amal, bisa bermakna balasan. Seperti Malik Yaumiddin kan tidak difahami sebagai yang menguasai hari agama. Saya kira terjemahannya juga nggak ada seperti itu ya. Tapi sering diterjemahkan dengan yang menguasai hari pembalasan. Din bermakna balasan dari amal itu, balasan dari sebuah amal. Din. Dan hari itu din betul-betul nampak, tidak seperti sekarang. Yang sholat, yang nggak sholat sama aja. Yang puasa, yang nggak puasa sama saja. Yang taat kepada Allah, yang maksiat, ya, berpakaiannya, makannya, cara hidupnya, nasibnya sama aja. Bahkan kadang-kadang yang maksiat lebih nikmat hidupnya. Kenapa? Kita belum sampai akhirat. Nanti kita akan sampai di suatu hari, di suatu tempat, sujud satu kali, nampak harganya luar biasa. Sujud sekali. Bukan sholat 2 rakaat ya. Bukan baca Al-Quran 1 juz, 2 juz, 30 juz. Bukan sedekah, bukan jihad. Sujud satu kali, harganya luar biasa. Maka diriwayatkan, ada orang kafir itu yang ingin sujud, selalu mental ke belakang, sujudkan ke depan, menundukkan, menempelkan wajah ke tanah, tidak bisa.
mental ke belakang, mental ke belakang. Hari ini manusia tidak ada barangkali yang tidak bisa sujud, apalagi kita, tapi masih malas-malasan. Ya. Terdengar suara azan, masih malas-malasan ke masjid. Bangun jam 3:30, 4, masih malas-malasan untuk mengambil air wudhu, qiyamul lail. Ya. Hari itu orang ingin sekali taat kepada Allah, tapi tidak bisa. Yuhmadu ala kamalihi azza wa jal wa ala in'amihi. Terpujilah Allah atas kesempurnaan sifatnya. Sifat Allah itu sempurna. Ilmunya sempurna, penglihatannya sempurna, pendengarannya sempurna, hidupnya sempurna, semuanya sempurna. Tidak seperti kita dan seluruh makhluk selain Allah, tidak ada yang sempurna. Kita bisa melihat, tapi penglihatan kita tidak sempurna. Kenapa? 300 meter, 500 meter sudah gak lihat, sudah kabur. Allah jutaan kilometer. Ya. Kita mendengar, tapi tidak sempurna. 100 meter, 200 meter orang ngobrol kita udah nggak dengar. Allah jutaan kilometer. Ya. Perbedaan antara sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat kita para makhluk itu di kesempurnaannya. Adapun mendengar, sama-sama mendengar, melihat sama-sama melihat, hidup sama-sama hidup, berilmu sama-sama berilmu. Maka Allah berada di satu tempat, kita berada di satu tempat, ya nggak masalah. Ya, Allah memiliki tangan, kita memiliki tangan, tidak masalah. Allah memiliki wajah, kita memiliki wajah, nggak masalah. Yang jelas, wajah Allah tidak ada mirip-miripnya dengan wajah siapapun. Tangan Allah tidak ada mirip-miripnya dengan tangan siapapun. Penglihatan Allah sempurna, pendengaran Allah sempurna, ilmu Allah sempurna. Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah ingin mengurangi kesempurnaan ilmu Allah dengan niat baik. Niatnya baik. Niatnya baik. Niatnya untuk memberikan kesan bahwa Allah itu adil, Allah itu tidak zalim, Allah itu bijaksana. Caranya dengan apa? Mengurangi kesempurnaan ilmu Allah. Kalau Allah mengetahui bayi yang masih merah bahwa bayi ini pasti akan masuk neraka, berarti Allah tidak adil, tidak bijaksana, sadis, zalim. Maka mereka ingin memberikan kesan bahwa Allah itu bijaksana, adil, tapi tanpa ilmu, lalu dengan beraninya mengatakan Allah belum tahu. Allah belum tahu. Sebab kalau Allah sudah tahu, berarti tidak adil dong. Kan pengetahuan Allah pasti benar. Ya kan? Ingin memuliakan Allah, ingin membesarkan Allah, tapi dengan kejahilan, dengan kebodohan, tidak dengan ilmu. Akhirnya apa? Mengurangi hak Allah, menzalimi Allah, meyakini bahwa Allah mengetahui sesuatu setelah terjadi. Sebagian mereka agak malu-malu. Sebagian Asy'ariyah, Maturidiyah agak malu-malu. Apakah Allah sudah tahu? Sudah. Mereka tidak berani malu-malu mengatakan Allah belum tahu. Ini Qadariyah. Maka dikafirkan oleh para a'immah. Sebagian Asy'ariyah, Maturidiyah mengatakan Allah sudah tahu. Tapi taunya Allah seperti taunya seorang guru kepada muridnya. Apakah muridnya si fulan ini nanti kalau ujian lulus atau tidak? Si guru ini tahu? Enggak. Ya. Kenapa? Karena dia tahu. Ya. Daya hafalnya, otaknya, cara menangkap pelajarannya, kemudian malas belajar dan sudah si guru ini karena
6 tahun bersama si muridnya ini, SD misalnya, dia tahu ini nggak akan lulus, dan benar nggak lulus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kezaliman yang luar biasa. Menyamakan Allah, menyamakan ilmu Allah dengan ilmunya si guru. Barangkali antum pernah dengar orang yang membandingkan Allah seperti itu. Betul, Allah tahu bahwa bayi merah ini nanti akan masuk neraka. Allah tahu. Tapi taunya seperti taunya seorang guru kepada muridnya. Ini luar biasa, mengecilkan Allah, menghilangkan ilmu Allah. Ya. Si guru ini tahu karena apa? Karena tanda-tanda. Adapun Allah tahu karena apa? Tanda-tanda? Bukan. Ya. Yang memasukkan si fulan ini ke neraka siapa? Allah. Gimana mau tanda-tanda? Sementara yang membuat si anak ini lulus bukan guru, tapi kepala sekolah, atau bahkan mungkin dari Diknas langsung, atau kalau UN ya nasional. Gimana nilainya? Allah mau disemakan seperti itu. Maka Allah larang, wala tadribu lillahil amsal. Jangan sekali-kali kalian membuat perumpamaan amsal untuk Allah. Allah itu begini-begini, Allah itu seperti guru, Allah itu seperti dokter, Allah itu seperti orang tua, Allah itu seperti atasan. Kecuali perumpamaan itu datang dari lisan Nabi SAW. Ketika beliau ini juga bukan mengumpamakan, tapi melebihkan. Ketika Nabi bersama para sahabat melihat tawanan wanita lari ke sana kemari mencari bayinya. Ketika melihat setiap kali wanita ini melihat bayi, dipinjam sebentar disusui. Ketemu bayi lagi, dipinjam sebentar disusui. Ya, sambil nangis ke sana kemari mencari bayinya. Lalu Nabi bertanya, menurut kalian mungkinkah wanita seperti ini kalau bertemu dengan anaknya tega melemparkan anaknya ke api? Tentu para sahabat sepakat menjawab, tidak mungkin tega. Karena begitu sayangnya wanita ini kepada anaknya. Nabi mengatakan Allah jauh lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada si wanita ini kepada anaknya. Apakah ini perumpamaan? Tidak, kan melebihkan. Bukan sama kan? Lebih sayang. Di samping itu ini Nabi yang berbicara. Boleh, berhak. Kalau bukan Nabi tidak berhak berbicara tentang Allah. Tidak boleh larang. Jangan seperti orang-orang falasifah itu. Berbicara tentang Tuhan tapi ngarang. Mikir sendiri. Wa ala in'amihi, dan Allah terpuji atas karena Allah memberikan nikmat yang Allah berikan kepada kita, mata, hidung, jantung, paru-paru, tangan, kaki, dan seterusnya. Kita punya rumah, kita punya kendaraan, dan seterusnya. Wajib kita syukuri, puji. Lebih dari itu, yang paling besar, nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada para hamba adalah diutusnya Nabi Rasul Muhammad SAW. Ini nikmat terbesar. Antum bisa bayangkan seandainya Allah tidak mengutus Nabi, jadi apa kita? Jadi apa? Jadi seperti Abu Jahal pula. Ya, tidak kenal Allah berada di mana. Dengan apa Allah menciptakan Adam? Apa yang disukai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah, apa maunya Allah terhadap diri kita, kita tidak tahu. Atau dibohongi. Seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lain-lain, mereka dibohongi oleh orang tuanya, gurunya, syekhnya, buyut-buyutnya, nenek moyangnya, bahwa maunya Tuhan tiap pagi kita mendatangi pohon besar.
kita sekeluarga duduk melingkari pohon besar. Ini dibohongi oleh nenek moyangnya, oleh pendahulu-pendahulunya. Ini maunya Tuhan seperti ini. Ya. Meraba-raba. Nah, sebagian mereka mengatakan ini sebuah kebaikan. Daripada berzina, minum khamar, berjudi, merampok, membunuh, korupsi. Ini sebuah kebaikan. Tidak ada yang dirugikan. Ya. Padahal mana yang lebih dibenci oleh Allah? Zina, khamar, judi, apa menyembah pohon itu? Tentu menyembah pohon itu yang lebih dibenci oleh Allah. Berzina, minum khamar, berjudi, maksiat, masih ada harapan masuk surga kalau dia menyembah Allah satu-satunya. Maka jangan diingkari dengan diutusnya Nabi SAW. Ini kan nikmat besar sekali. Nikmat segitu besar, bukannya dinikmati, bukannya disyukuri, malah diingkari. Ya. Makanan daging yang lezat, susu, makanan-makanan lezat kesukaan kita dan nikmat bermanfaat. Kita tinggalkan. Kita malah makan makanan yang beracun misalnya. Ini tidak waras. Tidak mensyukuri nikmat Allah. Ya. Petunjuk dari Nabi Rasulullah SAW ditinggalkan. Dia tahu Rasul nggak pernah baca usoli sebelum sholat. Dia tahu Rasul tidak pernah mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Dia tahu Rasulullah tidak merayakan hari kelahirannya, maulid Nabi. Tapi dia mengatakan, ini leluhur kami, ini syekh kami, kiai-kiai kami, ulama kami. Mosok mereka salah? Ya. Ini membuang makanan yang lezat, nikmat, bermanfaat, malah dia memilih makanan yang beracun. Bodoh sekali. Ya. Lihat sebagian saudara-saudara kita nggak peduli. Berbagai macam ucapan yang dibantu oleh setan. Seperti kemarin kita bahas ya. Sebelum sholat garuk-garuk boleh nggak? Boleh. Sebelum sholat lari-lari sebentar boleh nggak? Boleh. Sebelum sholat SMS-an, boleh nggak? Boleh. Sebelum sholat usoli, malah nggak boleh. Padahal itu kan malah bagus. Itu dah. Setan membantu mereka untuk punya hujah. Padahal jelas bukan hujah. Ya. Jelas bukan hujah. Ya, nggak sekalian saja baca An-Nas, Al-Falaq, ya, apalah. Itu jauh lebih bermanfaat kan? Mereka lupa bahwa sebuah kebaikan akan menjadi buruk. Sebuah pahala akan berubah menjadi dosa. Kalau kita menentukan waktu, tempat, bilangan. Kaidah sederhana ini mereka nggak paham, nggak tahu. Apa salahnya? Ya. Habis sholat pijitan boleh nggak? Boleh. Habis sholat garuk-garuk boleh nggak? Boleh. Habis sholat SMS-an boleh nggak? Boleh. Habis sholat salaman malah nggak boleh. Aneh itu ya. Siapa itu? Wahabi. Aneh ini kan. Orang awam memanggut-manggut. Iya. Bodoh juga itu Wahabi ya. Namanya awam. Dia nggak tahu 3 kaidah ini. Ya. Aneh itu. Kan bagus salaman. Yang lebih buruk dari salaman kan salaman lebih bagus daripada SMS-an, garuk-garuk, segala macam. Nggak ada pahalanya. Salaman kan berpahala, menggugurkan dosa. Mereka lupa 3 kaidah itu. Ya. Dan kaidah besar, hukum asal ibadah adalah haram. Mereka nggak paham ini. Nggak tahu ini. Ya. Ini mereka mengingkari nikmat Allah terbesar. Diutusnya Nabi, diutusnya Rasul untuk kita ikuti, kita contoh. Yang beliau ajarkan sami'na wa ata'na, yang beliau tidak ajarkan ya jangan. Praktek langsungnya ya para sahabat.
Ya. Kita masih butuh praktek sahabat. Ya. Sekali lagi, jangan lupa lalu keselio lidah mengatakan kalau itu baik berpahala, tentu sudah dilakukan oleh Nabi SAW. Benar ini? Salah. Yang benar siapa? Sahabat. Ya. Banyak di antara kita salah ngomong. Ya. Kalau benar pasti sudah dilakukan oleh Nabi, ini bumerang. Tertampar kita. Karena memang ada beberapa hal, tidak banyak memang, kebaikan, sunnah, berpahala, tapi Rasul tidak pernah melakukan. Ya. Maka luar biasa para ulama jeli sekali. Selain jeli, para ulama dibimbing oleh Allah. Mereka para ulama dibimbing oleh Allah, walaupun mereka tidak maksum satu persatunya, tapi Allah tidak menghendaki para ulama itu membuat kaidah-kaidah yang salah. Kaidahnya luar biasa. Untung kaidah itu berbunyi laukana khairan la sabaquna ilaihi. Bukanlah sabaqona Rasul. Kalau la sabaqona Rasul, ya tadi bumerang. Ya. Karena sekali lagi banyak kebaikan ibadah mahdah yang belum pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf, memerangi sesama muslim yang tidak mau taat kepada pemimpin, dan seterusnya ada beberapa. Ya. Mereka membuat dalil itu. Para sahabat diawali oleh Umar kan berani melakukan ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Berarti kita boleh dong. Berarti kan ini sombong. Mensejajarkan kita dengan para sahabat. Para sahabat boleh. Dan sepakat ya. Adapun kita tidak boleh. Jangankan kita, tabi'in, tabi'ut tabi'in nggak boleh. Dan nggak ada contohnya. Apa ibadah mahdoh yang belum pernah dilakukan oleh Nabi, belum pernah dilakukan oleh para sahabat, tapi para tabi'in sepakat. Sulit kita cari contohnya. Kalau sahabat ada, beberapa, tidak banyak. Ya. Maka kaidah tadi tegak dalam kebenaran. Laukana khairan lasabakuna ilaih, dengan fa'il hub, bukan huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanahnu nahmadullaha azza wa jal li'annahu kamilus sifat min kulli wajhin. Kita memuji-muji Allah karena seluruh sifat Allah terpuji dari segala arah. Mau dari arah mana? Ya. Pendengaran Allah, penglihatan Allah, hidupnya Allah, ilmunya Allah, kekuasaan Allah, tidak ada yang tidak sempurna. Sempurna sekali. Ya. Wa nahmaduhu aidan li'annahu kamilul in'am wal ihsan. Kita juga memuji Allah karena Allah sempurna dalam memberikan nikmat itu, sempurna sekali. Sangat sempurna, enggak tanggung-tanggung. Seandainya Allah memberikan kenikmatan kepada seluruh manusia hanya di dunia ini, taruhlah Allah memberikan kebahagiaan kepada seluruh manusia di muka bumi. Di muka bumi tidak ada satupun yang kelaparan. Di muka bumi tidak ada satupun yang kehausan. Di muka bumi tidak ada satupun yang miskin. Semuanya sejahtera, nikmat, lezat. Nggak ada perang, nggak ada bunuh-bunuhan. Ya. Lalu umur 60 tahun mati, 70 tahun mati, habis itu jadi tanah semua habis. Nggak ada pembalasan. Berarti Allah memberikan nikmat kepada manusia tidak sempurna. Tidak sempurna. Cuma 60 tahun, 70 tahun. Kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang taat, itu sempurna sekali. Sebuah kenikmatan yang tidak ada satupun manusia yang tidak terkagum-kagum dengan kenikmatan itu.
kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata sebelumnya, belum pernah terdengar oleh telinga sebelumnya, belum pernah terbayangkan di hati siapapun sebelumnya. Jadi terkagum-kagum. Ya. Wa ma bikum min ni'matin. Beliau membawakan ayat ke-53 dari suratul Nahl. Wa ma bikum min ni'matin. Apapun nikmat yang ada pada diri kalian, fa minallah, itu pasti dari Allah. Dari sini kurangi ketergantungan kita kepada atasan, ya, pembeli, pelanggan, pelayan, segala macam, kurangi. Hormati mereka, berikan pelayanan terbaik untuk mereka dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita, jangan dengan hati kita. Ya. Artinya di dalam hati lah biasa. Ya. Kalau Allah nggak kehendaki dia menjadi pelanggan kita, nggak mungkin. Ya. Enteng saja, dia lari ke penjual lain, nggak masalah. Memang Allah tidak menghendaki, memang Allah menghendaki sampai hari ini, sampai di sini. Ya. Dia maunya pakai apa itu? Bon kosong. Ya. Selama ini bon kita tulis jujur sekilo ya sekilo, 2 kilo ya 2 kilo. Ini sudah langganan 10 tahun misalnya. Sekali belanja bisa puluhan juta misalnya. Tiba-tiba 5 kilo suruh nulis 9 kilo. Ya. 1 truk suruh nulis 2 truk. Mohon maaf. Ya, kami tidak bisa. Dia cari pembeli lain, cari penjual lain. Sudah. Allah menghendaki sampai di situ. Ya. Dan ini sudah diapakan oleh Allah. Ini sudah diapakan, sudah ditulis di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Memang sampai di situ langganannya cukup 10 tahun. Ya. Jadi dia minta bon kosong atau bohong kita nggak layani, itu cuman asbab saja. Intinya memang dia sudah berhenti jadi pelanggan kita. Ya. Ketika dia sudah pergi, sudah nggak mau jadi lagi pelanggan kita, tentu kita berkurang puluhan juta tiap minggunya misalnya. Kita mestinya ya, kalau antum faham sekali tentang kaidah takdir, mestinya kita senang apa nyesel? Nyesel apa? Seneng. Senengnya apa? Kalau saya kasih bon kosong, nipu, pasti dia akan lari juga. Kan sudah ditulis bahwa dia akan berhenti, dia berhenti jadi pelanggan, itu sudah ditulis oleh Allah. Ya. Catatan sudah mendahului, bukan karena kita nggak mau kasih bon kosong itu. Ya. Ini luar biasa. Saya kira orang Amerika, orang Jepang, orang Eropa, orang kafir nggak tahu kaidah ini. Nggak tahu. Ya sebagian kita juga nggak tahu atau pura-pura nggak tahu ya. Kayaknya ya pokoknya memang begini, dia nggak mau berlangganan karena kita nggak mau kasih bon kosong. Ya, di mana kita belajar takdir gimana? Masa dihafal doang? Rukun takdir 1 kitabah tulisan, 2 masyiah kehendak Allah, 3, 4 hafal bener. Begitu praktek, gagap, kayak belum ngaji takdir. Ya, begitu praktek amalkan ini takdir. Dia akan terus berlangganan atau tidak sudah dicatat oleh Allah. Ngapain kita mau bela-belain bohong, nipu, bon kosong? Orang sudah ditulis oleh Allah. Ini luar biasa. Yang belajar takdir. Maka bodoh sekali orang yang mengatakan
Takdir itu racun. Dengan takdir kaum muslimin mundur. Bentar-bentar takdir, ini takdir, ini bodoh sekali. Kan pernah ada tokoh di negeri kita, walillahilham, sudah tidak ada dia, menghendaki rukun iman itu 5 saja, takdir jangan. Karena dengan takdir kaum muslimin bentar-bentar takdir, nggak mau berpikir, nggak mau begini begitu. Itu kesalahan dalam memahami takdir. Mungkin takdir versi Jabariyah atau Asy'ariyah atau Maturidiyah atau Mu'tazilah atau Qadariyah. Adapun takdir versi Ahlu Sunnah, Rasul dan para sahabat pasti benar dan pasti bermanfaat. Ini salah satu contohnya di antara sekian belas, sekian puluh contoh betapa manfaat mempelajari dan mengimani takdir itu. Thumma idza massakumud dur, kemudian jika kalian tertimpa kemudaratan, tiba-tiba sakit, tiba-tiba divonis kanker stadium 4, tiba-tiba anak kita satu-satunya mati, tiba-tiba tentu akan menimpa kita, pasti insyaallah. Fa ilaihi taj'arun, maka mohon pertolongannya kepada Allah, minta pertolongannya kepada Allah, bersandarnya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Maksudnya jangan kepada selain Allah, maksudnya jangan dengan cara haram, jangan dengan cara haram. Satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan ini adalah minum darah babi misalnya. Di sono sudah terbukti ribuan sembuh. Nah, di sini berarti kita tidak mengamalkan ayat ini, fa ilaihi taj'arun. Nggak boleh. Apalagi sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yang haram tidak mungkin jadi, yang haram tidak mungkin jadi obat. Yang haram itu racun. Babi, darah, anjing, bangkai, semuanya adalah racun. Maka haram kita memakannya. Khamr, gitu. Kalau terlihat ada orang yang sembuh gara-gara khamr, gara-gara lemak babi, itu kelihatannya. Artinya di situ dia sembuh. Dia tidak sadar ada penyakit lain yang lebih besar yang mengancam dia dan akan menimpa dia. Ini wajib kita imani. Ya. Jadi jangan fokus kita itu habis di penyakitnya, tapi kepasrahan kita kepada Allah. Ya. Banyak dari kita fokusnya di penyakitnya. Awas nih virus ini, jangan sampai kita kena nih. Virus nih, jangan sampai kita kena, jangan sampai kita kena. Betul, kita nggak kena, tapi stroke. Kan nggak kena virus, stroke ya? Gimana? Ya, nggak stroke, kanker lah, apalah. Jadi fokusnya ke situ terus. Stroke kan bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan sampai mati kan. Kena virus, kalau memang belum ajal, insya Allah sembuh. Seminggu, 2 minggu, mungkin 3 minggu, mungkin sebulan. Ya. Jadi fokusnya jangan ke penyakit. Ingat, penyakit tidak punya, virus, bakteri, penyakit tidak punya kehendak. Yang punya kehendak siapa? Allah Rabbul Alamin. Virus, bakteri, penyakit nggak punya kehendak. Virus melihat si A, aku mau serang si A karena A nggak pakai masker, karena A nggak jaga jarak, karena si A ini belagu, misalnya ya kan. Wah, diserang oleh virusnya. Gitu. Virus nggak punya kehendak. Yang punya kehendak adalah Allah Rabbul Alamin. Siapa yang akan kena terserah Allah, bukan terserah si virus. Maka silahkan berusaha, silahkan menjaga diri, tapi jangan dengan cara yang haram. Cara halal silahkan. Pakai masker kan halal, silahkan, asal jangan pas sholat ya. Cuci tangan
halal silakan, ya kan? Makan yang bergizi, istirahat cukup kan halal silakan. Tapi kalau sholat renggang, masjid tutup, nggak salaman, atau salaman kayak mau berantem, ya kan? Nah, salaman berantem, gimana ini? Pakailah cara yang halal. Sudah saatnya kaum muslimin tidak taklid buta kepada orang-orang kafir. Ya. Kalau virus ini baru seminggu, 2 minggu barangkali ya, kita nggak tahu apa-apa tentang virus. Yang tahu kan para ahli bilang hati-hati, bahaya, jangan keluar rumah, begini. Mungkin seminggu 2 minggu, ini sudah 2 tahun lebih, dan kita lihat kenyataan di pasar yang uyel-uyelan, tahu uyel-uyelan, ya, yang desak-desakan, ya, enggak masih utuh saja, ya. Kita ngeliat tukang cabai ini tadinya ada 3, ini sekarang tinggal 1. Habis pada bandel ya, tukang bawang ada 5 dan sekarang tinggal 2. Udah pada mati mendahului kita. Enggak, ya kan? Justru yang kita lihat yang luar biasa. Saya kira antum tahu, antum kenal ya, yang pada kena itu. Luar biasa prokesnya. Maka sekali lagi kita pasrah kepada Allah satu-satunya. Seandainya kita terkena, itu bagian dari takdir. Seandainya kita mati, pasti itu karena ajal, bukan karena virus tadi. Sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz ajal kita. Hari ini katanya yang kena virus, yang mati karena virus itu misalnya 100.000. Seandainya virus tidak ada, itu 100.000 orang Indonesia masih hidup apa sudah mati? Tetap sudah mati. Ya, jangan seperti orang kafir. Coba nggak ada virus masih hidup semua itu. Itu ucapan orang kafir. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit. Wal muradu bir rasuli huna al jinsu. Yang dimaksud dengan rasul di sini adalah jenisnya. Tadi kita bahas bahwa secara khusus untuk kita tentu Nabi Muhammad SAW, secara umum semua. Nah, di sini beliau bahas dulu secara umum. Fa inna jami'ar rusuli ursilu bil huda wa dinil haq. Karena seluruh rasul diutus pasti membawa 2 hal tadi. Apa? Hidayatul bayan dan dinul haq. Tidak ada rasul yang diutus lalu berkata kepada kaumnya, silakan sholat, nih caranya begini. Ya, pertama takbir, kemudian baca ini, ya. Kalau udah itu nanti saum begini. Sementara rasulnya diem aja. Enggak ada begitu. Dengan amal wadinil haq. Bahkan lebih banyak prakteknya. Ya. Cukup diawali sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti caraku salat. Habis itu lihat Nabi. Habis itu para sahabat melihat Nabi, rukuknya seperti apa, sujudnya seperti apa, i'tidalnya seperti apa, bacaannya dan seterusnya. Nabi tidak mengajarkan, ikuti aku, Allahu Akbar, habis itu baca habis itu enggak. Ya. Nabi sholat saja sambil agak mengeraskan bacaannya. Ya. Maka Nabi pernah sengaja sholat di atas, mengimami sholat di atas mimbar. Mengimami sholat di atas mimbar. Ya. 3 anak tangga. Di atas anak tangga yang tertinggi, yang ketiga itulah beliau berdiri, beliau ruku, beliau i'tidal. Begitu beliau sujud, beliau turun.
turunnya mudah sekali. Kan tinggal mundur selangkah, mundur lagi, terus ke samping kiri atau kanan, gitu. Karena kan tangganya kan ya sederhana begitu, ya. Bukan begini, lalu tinggi, lalu sedikit, formalitas doang, yaitu susah ya. Turunnya anjlok, gitu. Tapi ya pas tangga, ya seperti tangga biasa kita mau naik tangga. Ya. Hanya yang yang teratasnya itu bisa buat berdiri, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Lebih banyak prakteknya daripada teori begini. Ya. Maka Nabi mengajari wudu sambil beliau berwudu, mengajarin sholat sambil beliau sholat, mengajari saum, tawaf, sa'i sambil melakukannya. Ya, coba antum baca di kitab-kitab hadis, kitab-kitab sirah, tidak ada sambil mau berangkat haji Nabi mengatakan nanti kalau sudah sampai Hajar Aswad, ya, mulai dari situ nanti kita muter ke kiri ya, jangan ke kanan ya. Nggak ada Nabi ngomong begitu, ya. Udah sampai situ ikuti Nabi, semuanya mengikuti Nabi dan diingat-ingat, ya. Jadi nggak banyak omong, ya. Dan insya Allah itu lebih terpatri gitu, diingatan itu lebih kuat, ya. Kan banyak di antara antum belajar manasik haji lupa lagi. Antum yang pernah manasik haji sama Ustadz Sunnah, coba insya Allah antum ingat terus, gitu, langsung praktek, ya. Tapi kalau teori lagi diulang-ulang, lupa lagi. Nah, inilah para sahabat mengingat-ingat kebersamaan mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama Nabi di sini, aku bersama Nabi mencium Hajar Aswad, aku bersama Nabi di Safa, di Marwah dan seterusnya. Diingat-ingat oleh para sahabat. Walakinnalladzi akmalallahu bihi risalata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para rasul diutus oleh Allah dengan ilmu dan amal tadi, akan tetapi seluruh para nabi, para rasul disempurnakan oleh Allah dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Masih ingat? Seperti istana megah, bagus, indah. Orang yang masuk ke istana itu tidak ada yang tidak terkagum-kagum. Saking indahnya, saking mewahnya, saking megahnya. Hanya orang-orang menyayangkan. Ada satu labinah, ada satu batu bata yang mestinya terpasang, kok nggak ada. Berarti belum sempurna. Para nabi, para rasul yang 124.000 itu diutus oleh Allah, ternyata belum sempurna. Siapa yang menyempurnakannya? Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, fa anal labina, akulah batu bata itu, wa ana khatamun nabiyyin, dan akulah nabi penutup, nabi terakhir. Dan ini luar biasa, beliau tidak digerakkan oleh Allah untuk mengatakan wa ana khatamul mursalin, dan akulah rasul terakhir. Seandainya beliau mengatakan akulah rasul terakhir, barangkali orang-orang yang mengaku sebagai nabi masih ada celah. Seperti Mirza misalnya, dia bisa mengatakan betul nabi itu terakhir, tapi terakhir sebagai rasul. Ya, adapun nabi masih ada, aku misalnya. Nah, nabi saja terakhir, apalagi rasul. Kan rasul jauh lebih mulia dari nabi. Rasul pasti nabi, nabi belum tentu rasul.
Nabi biasanya mengikuti syariat sebelumnya, adapun Rasul membawa syariat baru atau memansuh sebelumnya. Maka ada beberapa syariat para nabi, para rasul yang dimansuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.